selamat sore Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini Selasa 29 Agustus ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala ya pada sore malam hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kami sembah. Kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari, dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada satu kebenaran yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ya, itu khotbah di bukit ya, khotbah di bukit yang ayat ke-6. Ya, saya ingin kita pada sore malam ini kita melihat ayat ke-6 dari Injil Matius pasal 5 ya. Ini tentu ayat yang sudah sering kita dengar, tapi pada kesempatan hari ini kami akan meneropong dari sisi ya, dari salah satu sisi gimana ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang memiliki lapar dan haus ya. Ya, saya bacakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan ya. Berbahagialah, terjemahan lain bisa mengatakan diberkatilah orang yang ya, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Dan orang-orang ini dikatakan mereka akan dipuaskan. Kalau Bapak Ibu saudara sebagai manusia yang normal ya, kita pasti punya rasa lapar dan haus akan makanan ya. Kalau kita puasa itu beberapa hari kita pasti akan lapar dan haus. Ya, orang normal pasti timbul rasa lapar dan haus ini akan makanan dan minuman. Ya, sehingga membuat kita menjadi kuat. Ya, kita punya energi. Ya, kita bisa kita bisa memikirkan sesuatu dengan jernih. Ya, sebaliknya kalau orang kurang makan dalam kondisi lapar sekali, dalam kondisi capek, ya, karena tidak ada energi dalam tubuhnya, dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa memaksimalkan otaknya itu secara baik ya, karena dalam kondisi fisik yang lemah ya, dalam kondisi fisik yang lemah, orang kalau udah lapar tuh sulit konsentrasi. Maka kita harus cukup, harus dalam keadaan tidak lapar ya. Nah, demikian juga orang kebutuhan rohani kita juga begitu ya. Alkitab katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jiwa kita itu juga perlu makanan. Ya, jadi bukan hanya jasmani, fisik kita yang perlu makanan jasmani supaya kita kuat, supaya kita ya bisa fokus, supaya kita punya stamina yang bagus, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan sangat prima. Itu ditopang oleh makanan dan minuman dan juga multivitamin ya, untuk kegiatan jasmani kita. Nah, sebaliknya untuk sesuatu ya, aktivitas rohani kita ya, rohani kita itu juga perlu makanan rohani, nutrisi jiwa, yang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan ini juga yang akan menentukan kualitas hidup seseorang di hadapan Tuhan ya. Kalau makanan jasmani itu menopang untuk mereka menentukan kualitas atau prestasinya untuk sekuler, untuk karirnya selama dia di bumi ini. Tetapi kalau makanan rohani, nutrisi jiwa yang adalah kebenaran, itu menentukan kualitas manusia batiniah kita di hadapan Tuhan ya. Jadi yang kemarin saya katakan, orang-orang yang memiliki manusia batiniah yang berkualitas, pasti di dalamnya dia tidak bisa dipisahkan dari Injil
kerajaan Allah. Ya. Orang tidak memiliki Injil, orang tidak memahami Injil, tidak mungkin dia punya kualitas manusia batiniah yang membanggakan, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak mungkin. Ya. Jadi kalau dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu benar, ya, diberkatilah. Karena kalau orang itu tidak punya lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, pasti dia tidak diberkati, hidupnya pasti tidak berkualitas. Dia punya kebenaran di dalam bejana jiwa, bejana hatinya, tetapi dengan kuantitas yang minim, ya, mungkin juga dengan kualitas yang minim, yang itu tidak bisa menopang kehidupannya sebagai orang percaya, ya. Jadi orang-orang yang dengan pemahaman firman yang sangat minim, ya, sulit kita menemukan kualitas manusia batiniahnya yang baik, sulit. Ya. Nah, ini kalau dikatakan mereka akan dipuaskan, itu apa artinya dipuaskan? Ya. Nah, saya merenungkan apa maksudnya yang dikatakan mereka akan dipuaskan. Ya. Mungkin banyak hamba Tuhan membicarakan, ya, memiliki penafsiran yang berbeda-beda, ya, karena ini bisa multi tafsir. Tetapi saya merenungkan, ya, arti yang dimaksud yang mengatakan bahwa mereka akan dipuaskan itu artinya apa? Mereka orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, ya, karena dia punya lapar dan haus, pasti dia mengejar supaya dia memiliki kebenaran itu, ya. Jadi dia jiwanya itu begitu mendambakan untuk dia bisa mengkonsumsi nutrisi jiwa. Dia berjuang bagaimana dia bisa mengkonsumsi sebanyak-banyaknya firman Tuhan, yang akhirnya mereka akan dipuaskan. Nah, dipuaskan di sini artinya apa? Mereka akan menemukan jawaban atas persoalan hidup yang mereka hadapi, ya. Mereka akan menemukan jawaban atas persoalan hidup yang mereka hadapi, ya. Bahkan mungkin dia juga bisa menemukan persoalan hidup yang dihadapi orang lain, ya. Sehingga dia bisa menjadi apa? Konselor, ya. Dia bisa memberikan konseling terhadap orang-orang yang menghadapi masalah hidup. Nah, dia bisa menjadi konselor karena apa? Dia memiliki pemahaman firman Tuhan yang lengkap atau nyaris lengkap, ya. Jadi ketika dia mengerti kebenaran, diperkaya dengan kebenaran, dia puas, ya. Jadi sehingga setiap dia menghadapi masalah hidup, dia tahu jawabnya. Dia udah tahu, oh ini, ya, ini maksud Tuhan seperti ini. Dan karena apa? Karena saya mengatakan demikian karena tidak banyak orang percaya itu yang bisa menemukan jawaban dari persoalan hidup yang dia hadapi. Bahkan mungkin sampai menutup mata, dia tidak menemukan jawaban dari persoalan hidup yang dia hadapi. Kan kita semua setuju kalau saya katakan bahwa tidak ada orang yang tidak memiliki persoalan dalam hidupnya. Tidak ada. Ya, tidak ada orang yang tidak memiliki persoalan di dalam hidupnya. Tidak ada. Siapapun mereka pasti. Mau mereka hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, mau dia orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, mau dia seorang pejabat tinggi negara, pasti punya persoalan. Nah, masalahnya dari persoalan yang dia hadapi itu, yang sedang dihadapi itu, tidak semuanya bisa menemukan jawaban yang benar atas persoalan dalam hidupnya. Ya, tidak semuanya bisa menemukan jawaban yang benar. Ya, tentu yang saya katakan bahwa dipuaskan itu artinya mereka akan menemukan jawaban atas persoalan hidupnya itu, tentu jawabannya itu dipandang dari
kacamata Tuhan, ya, jangan dari kacamata kita, ya, dari kacamata Tuhan yang itu ujungnya dari jawaban itu ujungnya akan mengarahkan kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, yang akan mengarahkan pada setiap kita untuk tidak binasa, ya. Pasti itu jawaban yang dari Tuhan itu pasti akan mengarahkan kita akhirnya akan takut berbuat dosa, kita semakin menghormati Tuhan, ya, kita diarahkan bagaimana akhirnya nanti kita tidak binasa, ya. Karena ada orang yang menyelesaikan persoalan hidupnya dengan caranya bukan dengan cara Tuhan. Dan ini bisa membuat dia makin dibenci orang, ya, makin dibenci orang karena caranya salah, makin dimusuhin orang, ya, bahkan yang lebih ini apa, dia makin jauh dari Tuhan, ya, karena merasa bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan tercela dan dia sadar, waduh, ya, dan dia tidak segera bertobat, akhirnya apa, dia menjadi orang-orang yang menjauh dari Tuhan, ya, orang-orang yang terbiasa melakukan tindakan tidak benar, orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ya, perbuatan-perbuatan jahat yang melukai orang lain, itu cepat atau lambat mereka pasti akan semakin jauh dari Tuhan. Itu tidak bisa dihindari. Kalau orang makin dekat dengan Tuhan, tidak mungkin dia akan gegabah melakukan sesuatu yang jahat yang bisa melukai orang lain, tidak mungkin, ya. Jadi maka saya katakan orang yang dipuaskan di sini adalah orang-orang yang akan menemukan jawaban dari setiap peristiwa hidup yang dia jalani atau yang dialami oleh orang-orang dekatnya. Misalnya pasangan hidupnya, menantunya, anaknya, cucunya, dia tahu, dia menemukan jawaban. Nah, ketika dia menemukan jawabannya, dia puas, ya, ada puas, waduh, saya bersyukur, ya, ketika anak saya menghadapi masalah ini, wah, saya arahkan untuk begini-begini, jadi puas, ya. Karena apa? Dia mengerti kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan yang dia pahami itu akan menuntun dia dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak, di dalam berkata-kata, dituntun. Karena apa? Kebenaran firman yang ada di dalam bejana jiwanya, yang ada di dalam hatinya itu mengarahkan dia untuk melakukan itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang makanya yang selalu saya katakan, jangan kita merasa puas dengan sesuatu yang rohani. Wah, jangan merasa aku udah tahu firman ini, aku udah tahu ayat ini, jangan, ya. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan, ya, kita dengan rendah hati, ya, dengan rendah hati. Kita dengarkan, pasti ada berkat yang bisa kita terima, ya. Nah, orang-orang yang begini ini yang hidupnya nanti akan terus dalam pimpinan Tuhan, ya. Sekali lagi saya mengatakan, banyak orang memiliki persoalan hidup, tetapi belum tentu mereka menemukan jawaban yang tepat atas persoalannya. Nanti terbukti apa? Persoalan itu tidak selesai-selesai, yang akhirnya malah apa? Karena penyelesaiannya salah, dia akan persoalannya tidak kunjung selesai, tapi makin besar, ya, makin melibatkan banyak orang, makin melukai banyak orang, ya, menciderai banyak orang. Nah, ini kan dari sini kan kelihatan bahwa kamu salah mencari solusi dari persoalan hidup ini, kamu salah, sehingga apa? Korbannya banyak, melukai banyak orang, ya, menjadi batu sandungan. Dan ini Bapak Ibu yang paling kita takutkan, ya. Saya adalah termasuk orang-orang yang sering menyaksikan kehidupan orang, ya, kehidupan orang lain, ya, kehidupan saya menyaksikan, karena di situ saya mau belajar kenapa rumah tangga ini, oh ini rumah tangga ini, keluarga ini baik, ya, baiknya dalam hal ini, kurang baiknya dalam hal ini. Ya, ini tuh menjadi pelajaran saya.
Ya, sekalipun rumah tangga saya pun juga belum bagus-bagus amat atau belum sempurna, tetapi paling tidak saya mengerti dan berjuang. Ya, karena memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Di dalam keluarga, dalam rumah tangga itu kan minimal ada 4 orang, 3 orang, ya bisa 5-6 orang, ya suami, istri, anak, belum lagi cucu, menantu, ada keluarga. Itu kan kita tidak mudah untuk kita memanage, ya, maintenance supaya hubungan di antara kita ini semuanya berjalan baik, tidak ada yang terluka, ya, tidak ada merasa yang dirugikan, ya, semuanya bisa happy, itu kan sulit. Ya, tidak mudah mewujudkan keluarga seperti ini. Ya, nanti suami istri dulunya wah baik, begitu punya anak baik, begitu punya ada menantu masuk udah mulai masalah. Ya, pasti nanti punya mantu, nanti ada lagi masuk besan, ada lagi masalah lagi. Ya, karena memang mereka adalah orang-orang yang masuk dalam lingkungan hidup kita ketika apa? Ketika mereka secara kejiwaan mereka sudah memiliki filosofi yang sudah matang, yang sulit dirubah. Ya, sulit. Lah matangnya, kalau matangnya itu matang yang bagus tidak apa-apa. Tapi kalau matangnya itu adalah matang karena dia sudah sangat duniawi, sulit merubahnya. Ya. Sementara kita, keluarga kita adalah keluarga yang sangat rohani. Itu pasti akan terjadi gesekan, tidak mungkin. Ya. Orang yang sama-sama rohani saja kalau beda doktrin, beda sinode aja bisa kita ada selisih kadang-kadang. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, kalau mereka memiliki lapar dan haus akan firman dan mereka terus mengejar kebenaran itu, ya, dan dia dipenuhi, diperkaya oleh kebenaran, mereka akan dipuaskan. Artinya apa? Mereka akan menemukan setiap persoalan dalam hidupnya. Ini yang apa? Yang membanggakan kita. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Keputusan, solusi yang kita ambil, ya, solusi yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah, kalau itu salahnya terlalu fatal, itu bisa dilihat oleh anak, menantu, bahkan cucu kita bisa melihat, itu dampaknya besar. Dampaknya besar. Ya. Yang pertama, mungkin kita bisa melukai banyak orang. Yang kedua, anak, menantu atau cucu itu dianggap bahwa putusan kita itu benar. Solusi yang kita ambil itu dianggap benar, padahal salah itu. Ya. Jadi untuk apa? Untuk referensi mereka. Oh dulu papa dulu gini, Pak Ibu, bapak mertua saya dulu kalau ada cara ngatasinya begini. Padahal itu salah. Ya, makanya betapa bahayanya. Ya, maka disinilah saya tidak heran kalau di dalam keluarga orang percaya itu ada konflik, ada gesekan antara suami istri dengan anaknya, nanti dengan menantunya. Saya tidak heran. Ya, dari gesekan, dari konflik yang hanya ya yang sederhana sampai yang parah, yang sampai membuat saya yang menyaksikan prihatin, kok bisa ya sama-sama Kristen, yang satu ke gereja melayani, yang satu juga ke gereja melayani, tapi di antara mereka ada konflik yang saling melukai. Bayangkan, ya, coba kita bayangkan, menantu dengan mertua hubungannya nggak bagus, ya, sesama besan hubungannya tidak bagus, yang itu notabene sama-sama orang percaya, sama-sama rajin ke gereja. Coba. Ya, pasti yang satu atau dua-duanya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi mereka tidak punya lapar dan haus akan kebenaran. Ya, mereka ke Kristen, tetapi hanya ke gereja itu hanya formalitas. Ya, apakah mereka ke gereja itu dengan punya rasa lapar dan haus, dia benar-benar menantikan suara Tuhan lewat mimbar itu? Belum tentu. Ya, kebanyakan mereka ke gereja itu, ya, kebanyakan orang ke gereja itu tidak disertai rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Apalagi kalau mereka sudah tidak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, ditambah lagi dengan apa?
firman yang disampaikan dari mimbar itu bukan firman yang bisa merubah karakter, merubah hidup jemaatnya. Udah selesai. Ya, selesai di sini. Ya. Jadi sekarang yang kita persoalkan, ya, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa merangsang, bisa memicu untuk kita punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana supaya kita itu punya kerinduan yang kuat untuk aku lapar dan haus aku punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Itu kan bagaimana untuk menimbulkan rasa itu kan tidak mudah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama, lihat persoalan hidup banyak orang. Lihat persoalan hidup banyak orang. Ya, tentu diri kita juga persoalan hidup kita, keluarga kita dan orang-orang dekat. Nah, dari sekian persoalan hidup itu, pasti kita menemukan satu persoalan hidup yang tidak atau nyaris tidak bisa diselesaikan, atau sangat sulit diselesaikan. Ya, misalnya kalau anak itu sudah terjerat narkoba, bagaimana? Anak perempuannya tercebur, ya, masuk dalam pergaulan bebas. Ya, belum lagi kalau kita ketemu anak-anak yang duniawi banget, sulit diajak ke gereja, duniawi sekali. Ya, di situ kita akan mengatakan bahwa ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Kita yakin bahwa hanya dengan cara Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya Tuhan yang akan bisa merubah anak ini, merubah orang ini. Ya, kita yakin bahwa persoalan itu tidak bisa diselesaikan orang. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Nah, disitulah kita baru benar-benar perlu Tuhan. Ya. Jadi kita benar-benar Tuhan itu sangat atau mutlak diperlukan. Karena kita sudah tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Ya, jadi mari kita lihat persoalan hidup semua orang yang tragis, yang sangat tragis, dan kita mengatakan bahwa itu sulit diselesaikan kecuali Tuhan campur tangan. Hubungan antara suami istri, antara menantu dan mertua, ya, kita bingung, ya gimana ya, kita duduk di kaki Tuhan, kita tarik supaya Tuhan hadir dalam hidup. Jadi kita berserah, kita angkat tangan, Tuhan, aku tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Ya, nanti Tuhan pasti nonton. Ketika itu kita akan dituntut supaya kita makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Ya pasti kalau kita makin dekat dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Nah, di situ diawali dari seperti itu. Yang kedua, jangan kita mengagungkan sesuatu yang jasmani. Membanggakan sesuatu yang jasmani. Kita puas dengan sesuatu yang jasmani, jangan. Ya, kita harus merasa bahwa harta melimpah pun kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan masalah hidup seseorang. Percaya, uang yang berlimpah itu tidak menjadi jaminan bisa menyelesaikan masalah hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi. Ya. Ya, jadi kita anggap aja puji Tuhan diberkati, tapi di balik itu kita terus mencari Tuhan. Yang ketiga, milikilah pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Ya, jadi setiap kita tuh harus memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ya, pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Mungkin saudara pernah ditolong oleh Tuhan dari satu peristiwa atau momen yang kelihatan sederhana, tapi Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa ini karena Tuhan. Ya, jadi itu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, dari pengalaman pribadi itu kita jadi seperti ini, seperti ketagihan. Wah, dia selalu ingin supaya Tuhan hadir dalam hidupnya. Ya, jadi memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Sangat penting. Dan orang tidak mungkin punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kalau dia tidak membangun intimasi dengan Tuhan. Kalau dia tidak setia, dia tidak tekun duduk di kaki Tuhan. Ya, tidak mungkin dia punya pengalaman pribadi.
Karena Tuhan hanya akan berurusan dengan orang-orang yang berurusan dengan Dia. Ya, Tuhan akan berurusan dengan orang-orang yang mau berurusan dengan Dia. Kalau kita merasa tidak perlu dengan Tuhan, oh tidak, Tuhan tidak perlu hadir dalam hidup orang itu. Ya, kenapa orang itu tidak memerlukan aku? Ya, itu. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, persoalan hidupnya hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Miliki pengalaman pribadi, berjalan bersama Tuhan, dan jangan puas dengan sesuatu yang jasmani. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat, dan tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan keuangan kita, seberapapun banyak. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Meteraikan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Roh Kudus mampukan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.